Saat suamiku jaga malam, aku tidak pernah menyangka pintu rumahku akan diketuk oleh orang yang paling dekat dengannya. Hujan deras, sepi, dan hanya kami berdua di rumah. Dan kejadian malam itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dilimpahkan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum mulai cerita, coba tulis dulu di kolom komentar, kalian sedang menonton dari kota mana. Aku senang banget loh, karena ternyata banyak yang menonton dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri juga. Dan jangan lupa ya, dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan share videonya, supaya semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah nyata yang penuh makna ini. Karena malam ini aku akan membawakan sebuah kisah yang mungkin akan membuatmu berpikir dua kali tentang arti kesetiaan dan kesepian dalam rumah tangga. Kisah tentang seorang istri yang berjuang sendirian di tengah dinginnya malam saat suaminya sedang bertugas menjaga nyawa orang lain. Tapi justru malam itu, sebuah ujian datang dari arah yang tak pernah ia sangka, dari sahabat suaminya sendiri. Sebuah kisah yang akan mengajarkan kita bahwa kadang godaan terbesar bukan datang dari niat jahat, tapi dari rasa sepi yang terlalu lama dibiarkan sendiri. Inilah kisah saat suamiku jaga malam. Tiba-tiba, sahabat suamiku datang menemaniku. Yuk, kita mulai ceritanya. Namaku Dina Prameswari, 32 tahun. Sudah hampir 8 tahun aku menikah dengan Anji. 37 tahun, seorang dokter umum di salah satu rumah sakit besar di kota Bandung. Banyak orang bilang menikah dengan dokter itu menyenangkan. Hidupnya pasti terjamin, penuh rasa bangga, dan tidak perlu khawatir soal masa depan. Tapi jarang yang tahu, di balik jas putih dan senyum ramahnya, ada lelah dan waktu yang sering tidak sempat pulang. Rumah kami tidak besar, tapi nyaman. Terletak di sebuah kompleks tenang di pinggiran kota Bandung, dengan taman kecil di depan dan aroma kopi yang sering terbawa dari warung tetangga. Di ruang tamu, selalu ada vas berisi bunga segar. Aku menggantinya setiap 3 hari sekali. Entah untuk siapa, mungkin untuk membuat rumah ini tetap terasa hidup. Pagi hari, hidupku dimulai dengan rutinitas sederhana. Menyiapkan sarapan, menyiapkan seragam kerja Anji, dan membungkus bekal makan siangnya. Anji bukan tipe suami yang banyak bicara, tapi ia selalu berterima kasih setiap kali kuberikan sesuatu. Terima kasih ya, Din, katanya singkat sambil merapikan jas putihnya. Kalimat sederhana itu cukup untuk membuatku tersenyum setiap pagi. Namun, sejak Anji mendapat jadwal jaga malam di rumah sakit, keseharian kami berubah. Waktu kami bertemu semakin sedikit. Kadang, ketika aku baru bangun, ia justru baru pulang dalam keadaan lelah. Matanya sayu dan langsung tertidur begitu menyentuh kasur. Aku tidak pernah marah, karena aku tahu ia bekerja keras untuk pasien-pasiennya. Tapi ada satu hal yang dayam-dayam mulai tumbuh di hatiku. Rasa sepi. Setiap malam, aku menatap ruang makan yang kosong. 2 piring di meja, tapi hanya 1 yang terpakai. Televisi menyala hanya untuk memecah sunyi. Sementara suara hujan di luar sering menjadi teman bicara yang setia. Kadang aku mencoba menulis jurnal, menyalakan lilin aromaterapi, atau mendengarkan musik jazz pelan sambil membaca novel. Tapi tetap saja, ada bagian dari diriku yang rindu. Rindu punya teman, ngobrol sebelum tidur. Rindu seseorang yang menatap mataku, bukan layar monitor pasien. Meskipun begitu, aku bangga pada Anji. Ia suami yang bertanggung jawab, penyabar, dan tak pernah sekalipun meninggikan suara padaku. Kalau pulang, ia selalu membawa cerita tentang pasien-pasiennya. Aku tadi bantu ibu tua yang jatuh di jalan. Untung bisa cepat ditangani, katanya sambil tersenyum lelah. Dan aku hanya bisa menjawab lembut,
Yang penting kamu juga jaga kesehatan, Ji. Aku takut kamu kelelahan. Setelah itu, malam akan kembali senyap. Ia tertidur cepat. Dan aku menatapnya dari sisi ranjang. Memandangi wajah yang dulu membuatku jatuh cinta, kini terasa semakin jauh. Bukan karena jarak, tapi karena waktu yang tak lagi berpihak. Aku tahu, mencintai seseorang yang selalu menolong orang lain, berarti belajar menerima bahwa ia tidak selalu bisa bersamamu. Tapi siapa sangka, justru di sela-sela kesepian itu, hidup perlahan memberiku ujian yang tak pernah aku duga. Hujan turun sejak sore, membasahi jalanan kota Bandung yang sepi. Aku duduk di ruang tamu, menatap lampu gantung yang memantulkan cahaya keemasan di dinding. Di luar jendela, bayangan ranting bergoyang tertiup angin. Jam di dinding menunjukkan pukul 8 malam. Waktu di mana biasanya suamiku, Anji, sudah bersiap melakukan pemeriksaan pasien di rumah sakit. Ponselku berbunyi. Satu pesan dari Anji. Sayang, aku mulai jaga malam ya. Jangan lupa makan, tidur jangan terlalu malam. Pesan sederhana, tapi cukup untuk membuatku tersenyum kecil. Aku membalas cepat. Iya, hati-hati kerja ya. Semoga lancar. Setelah itu, kesunyian kembali datang. TV menyala, menayangkan acara musik lama, tapi pikiranku melayang entah kemana. Aku menatap pintu ruang tamu. Tempat Anji biasanya muncul setiap pagi, dengan wajah lelah, tapi penuh dedikasi. Entah kenapa, malam ini terasa lebih sepi dari biasanya. Aku membuat teh hangat, lalu duduk di sofa sambil membaca buku. Tapi baru beberapa halaman, suara bel rumah terdengar. Aku kaget. Jarang ada yang datang malam begini. Aku berdiri perlahan, menatap lewat tirai jendela. Di depan pagar, tampak sosok pria dengan payung hitam, jaket semi basah karena hujan. Aku buka pintu, dan ternyata, Indra, Dina, suaranya terdengar sedikit tergesa. Maaf ya, datang malam-malam. Aku tadi pulang dari rumah sakit. Lewat sini, sekalian mau nitip sesuatu buat Anji. Aku menatapnya sebentar. Sedikit terkejut, tapi lega, karena bukan orang asing. Indra adalah sahabat suamiku sejak kuliah kedokteran. Mereka sudah seperti saudara. Oh, Indra. Ya ampun, masuk aja dulu. Hujan deras begini. Kataku cepat. Indra menepok-nepok jaketnya sebelum masuk. Terima kasih, Din. Bandung dingin banget malam ini ya. Aku tersenyum kecil, mempersilakannya duduk di ruang tamu. Kuserahkan handuk kecil untuk mengeringkan rambutnya, lalu menuangkan teh hangat. Anji lagi jaga malam ya? Tanya Indra sambil menyeruput teh. Aku mengangguk. Iya, sejak 2 minggu ini, jadwalnya padat banget. Kadang 2 malam bercerit-turit enggak pulang. Indra menghela napas. Aku tahu rasanya, Din. Aku juga pernah ngalamin itu waktu masih di IGD dulu. Capeknya bukan main. Kami tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena saling paham. Obrolan malam itu mengalir pelan tentang rumah sakit, pasien, dan kehidupan setelah menikah. Indra bercerita betapa ia kagum dengan dedikasi Anji sebagai dokter. Dia tuh selalu ngomong, Dina tuh kuat banget. Aku tenang kerja karena tahu dia bisa jagain diri sendiri. Aku terdiam mendengarnya. Ada rasa haru sekaligus sepi. Dia ngomong begitu ya? Tanyaku pelan. Iya. Dia sering bilang, kalau kamu bukan cuma istri, tapi juga rumahnya. Aku tersenyum, hangat di hati, tapi juga perih. Karena kenyataannya, rumah itu kini sering kosong. Hujan makin deras di luar, menimbulkan suara gemericik di atap. Indra menatap jam tangannya. Kayaknya aku harus jalan deh. Udah malam. Aku berdiri, mengambil payung, mengantarnya sampai depan. Indra, makasih, udah mampir ya. Harusnya aku yang makasih. Udah disuguhin teh hangat. Ia tersenyum sebelum melangkah pergi. Dan aku menatapnya
sampai hilang di tikungan jalan. Untuk sesaat, aku merasa rumah ini sedikit lebih hangat. Tapi setelah pintuku tutup, kesunyian kembali datang. Kali ini terasa lebih berat dari sebelumnya. Sudah 3 hari berlalu, sejak malam hujan itu. Rumah kembali sunyi, hanya ditemani suara detik jam dan desiran angin yang sesekali masuk lewat celah jendela. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Entah kenapa, pikiranku sering kembali ke malam itu, saat Indra datang berteduh di rumah, dan percakapan kami yang sederhana, tapi terasa hangat, di tengah dinginnya hujan. Aku tahu, seharusnya aku tidak memikirkannya. Indra hanyalah sahabat suamiku. Tapi di tengah rutinitas yang membeku, kenangan tentang obrolan itu terasa seperti secangkir teh hangat di malam sepi, sederhana tapi menenangkan. Pagi itu, udara Bandung masih dingin. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Roti panggang, telur mata sapi, dan kopi untuk Anji. Tapi meja makan tetap terasa kosong. Anji berangkat lebih pagi karena ada operasi mendadak di rumah sakit. Sebelum pergi, ia mencium keningku sebentar. Aku mungkin pulang besok pagi ya? Aku hanya mengangguk, tersenyum menahan rindu yang tak terucap. Setelah pintu tertutup, aku duduk lama di kursi ruang makan. Sepi lagi. Hanya aku dan suara hujan yang mulai turun perlahan di luar jendela. Pukul 9 pagi, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Indra, Dina, pagi. Aku titip bilang ke Anji. Nanti malam aku ke rumah sakit, buat nyerahin laporan pasien rawat baru. Aku membaca cepat dan membalas singkat. Iya. Nanti aku sampaikan. Hati-hati di jalan. Ya, kupikir selesai. Tapi beberapa menit kemudian, pesan lain muncul lagi. Kamu udah sarapan belum? Bandung dingin banget pagi ini. Jangan lupa minum yang hangat. Aku berhenti sejenak, menatap layar ponsel cukup lama, sebelum jari-jariku mengetik pelan. Udah kok. Teh hangat sama roti seperti biasa. Haha, masih sama. Ya, kamu tuh setia banget sama teh dan roti. Aku tersenyum kecil, tanpa sadar. Mungkin bagi orang lain, percakapan itu sepele. Tapi bagiku, seseorang yang sudah lama terbiasa bicara pada keheningan, pesan itu terasa seperti suara dari seseorang yang ingat aku masih ada. Hari-hari berikutnya, pesan-pesan itu menjadi kebiasaan baru. Pagi, siang, kadang malam sebelum aku tidur. Tidak setiap hari, tapi cukup sering untuk membuatku menunggu tanpa sadar. Udah makan? Bandung, hujan lagi ya? Hati-hati, masuk angin. Kalimatnya sederhana, tapi terasa hidup. Kadang ia bercerita tentang pasien lucu, kadang tentang pekerjaannya, atau sekadar membalas fotoku yang kukirimkan saat menata bunga di rumah. Semua tampak biasa, tapi di sela-sela itu aku mulai merasa takut. Takut menikmati sesuatu yang seharusnya tidak aku nikmati. Malam itu, hujan turun deras lagi. Aku duduk di ruang tamu sambil menonton berita, lampu ruangan redup, suara air dari atap berirama pelan. Ponselku kembali berbunyi. Indra, masih belum tidur, Din? Kok online jam segini? Belum, lagi nonton TV aja. Kamu sendiri belum istirahat, baru pulang dari rumah sakit. Kadang aku iri sama Anji, tahu dia punya istri yang setia nunggu di rumah. Aku menatap layar lama sekali. Kalimat itu aneh. Ada rasa tak nyaman, tapi juga rasa hangat yang tiba-tiba muncul begitu saja. Aku membalas cepat. Jangan bercanda gitu, Indra. Aku cuma istri biasa, yang sering ditinggal kerja juga. Iya, tapi tetap aja, kamu selalu kelihatan kuat. Aku tahu nggak semua istri bisa seperti kamu. Aku menaruh ponsel di meja. Tidak, membalas lagi. Hujan di luar makin deras. Aku mematikan TV dan menatap jendela. Refleksi cahaya lampu menampilkan bayangan wajahku sendiri. Perempuan yang terlihat tenang, tapi hatinya mulai retak perlahan. Aku mencoba menenangkan diri. Aku tahu, Indra tidak bermaksud buruk, ia hanya bersikap ramah. Mungkin terlalu ramah.
Tapi di dalam hatiku, ada sesuatu yang mulai berubah. Perasaan yang tidak seharusnya tumbuh, tapi sulit dibendung ketika seseorang terlalu lama merasa sendirian. Keesokan paginya, aku mencoba sibuk, menata dapur, mencuci baju, bahkan membersihkan gudang. Tapi di sela-sela semua itu, pikiranku melayang setiap kali ponsel berbunyi. Aku tahu siapa yang kutunggu, dan aku benci menyadarinya. Sore itu, saat langit mulai jingga, aku berdiri di balkon, menatap jalan kompleks yang sepi. Angin dingin menyentuh wajahku. Aku menutup mata, mencoba menghapus bayangan malam-malam sepi yang mulai terasa berbeda. Di kamar, ponselku kembali bergetar. Din, aku lagi lewat daerah rumah kamu. Mau nitip surat hasil lab buat Anji? Boleh, aku mampir bentar. Aku membaca pesan itu lama sekali. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Kupandangi jendela. Hujan baru saja mulai turun lagi. Ada dua pilihan di kepalaku. Mengetik boleh atau tidak usah. Tanganku gemetar di atas layar. Dan untuk pertama kalinya sejak aku menikah, aku takut pada diriku sendiri. Hujan turun tanpa jeda sejak sore. Langit kelabu, udara Bandung semakin dingin, dan lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan di aspal yang basah. Aku duduk di ruang tamu sambil menatap jendela, memeluk bantal kecil, mencoba memusatkan pikiran pada buku di tanganku. Tapi gagal. Ponsel di meja bergetar. Indra, Din, aku lewat rumah kamu. Hujan, deras banget. Boleh aku mampir sebentar? Sekalian, mau nitip hasil lab buat Anji. Aku membaca pesan itu lama sekali. Tidak ada yang salah dengan isi pesannya. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang ragu. Aku menatap keluar jendela, melihat rintik hujan jatuh seperti tirai bening. Setelah beberapa detik hening, aku membalas. Ya, boleh, hati-hati. Hujannya deras banget. Tak lama kemudian, suara bel rumah terdengar. Aku berdiri perlahan, berusaha menenangkan diri sebelum membuka pintu. Indra berdiri di depan pagar. Rambutnya sedikit basah, jaketnya meneteskan air hujan. Ia membawa map berwarna coklat. Maaf Dina, aku nggak bermaksud ganggu malam-malam begini. Ucapnya dengan senyum sopan. Nggak apa-apa, Indra, masuk aja. Di luar, dingin banget. Ia masuk ke ruang tamu. Duduk di sofa yang sama, seperti malam ketika ia datang dulu. Aku mengambil handuk kecil dan segelas teh hangat, lalu meletakkannya di meja. Untuk beberapa menit, yang terdengar hanya suara hujan di luar dan detik jam dinding yang terasa lambat. Aku cuma mau titip ini, katanya sambil meletakkan map di atas meja. Anji minta tolong kirim hasil lab pasien kemarin. Aku mengangguk. Nanti aku kasih. Makasih ya, udah repot-repot. Indra tersenyum kecil. Enggak, apa-apa. Sekalian lewat. Lagian, ia terhenti. Sejenak, aku tahu kamu pasti sendirian lagi malam ini. Aku menatapnya. Sebentar saja, tapi cukup untuk membuat hatiku bergetar. Indra, kataku pelan. Kamu jangan ngomong begitu. Ia menunduk, mengusap rambutnya yang masih basah. Maaf, aku cuma kasihan. Kadang aku mikir, Anji terlalu sibuk sampai lupa kamu juga butuh teman bicara. Aku menarik napas dalam-dalam. Kata-kata itu terasa benar, tapi juga salah di saat yang sama. Karena ya, aku memang kesepian, tapi bukan berarti aku butuh pelarian. Kami diam lama, hanya suara hujan di luar yang mengisi ruangan. Aku bisa mendengar degup jantungku sendiri. Cepat, tidak nyaman Indra, ucapku pelan. Kamu tahu, dulu waktu aku menikah dengan Anji, aku tahu hidupku bakal banyak menunggu. Tapi aku juga tahu, cinta bukan cuma tentang siapa yang sering hadir, tapi siapa yang tetap setia, meskipun jarang ada di sisi. Indra menatapku lama, seolah menimbang sesuatu. Anji beruntung banget punya kamu, Din, katanya lirih.
Aku tersenyum, tipis, tapi tulus. Mungkin, tapi malam-malam begini, aku juga manusia. Indra, kadang aku lemah, kadang aku nyari suara buat ngobrol. Ia menunduk. Aku juga, Din. Aku lelah sendirian. Kadang, aku cuma pengen ada seseorang yang ngerti. Suara hujan mulai pelan. Hanya sisa gerimis yang jatuh di teras. Anji mulai merayuku, dan kami berdua, tanpa sadar telah melakukan hal yang hanya kami berdua yang tahu. Suasana malam itu terasa seperti berhenti di antara dua detak jantung. Di luar, hujan masih turun pelan. Dan di dalam, dua manusia sama-sama diam. Tidak ada kata yang cukup untuk menjelaskan perasaan yang bercampur antara sepi, hangat, dan takut. Dina menunduk, matanya berkaca. Indra, seandainya malam ini tak hujan, mungkin kamu takkan kesini. Indra menatapnya pelan. Mungkin, tapi kalau bukan malam ini, mungkin akan ada malam lain. Karena yang sebenarnya kita hindari bukan hujan, tapi diri kita sendiri. Hening, sampai akhirnya Dina berkata pelan, "Makasih ya malam ini, kamu menemaniku. Tapi malam ini akan selalu jadi rahasia yang cuma kita berdua yang tahu." Cahaya pagi menembus tirai ruang tamu. Lembut tapi menyakitkan di mata. Hujan semalam sudah berhenti, meninggalkan aroma tanah basah dan udara yang dingin. Dina terbangun lebih dulu. Kepalanya berat, matanya sembab, dan hatinya terasa kacau. Ia duduk lama di tepi ranjang, memandangi lantai kayu yang basah oleh cahaya matahari yang baru masuk. Di sebelahnya, Indra masih tertidur. Wajahnya tenang, seperti seseorang yang tidak ingin kembali ke kenyataan. Beberapa detik, Dina hanya menatap, lalu berdiri perlahan, mengambil napas dalam-dalam, dan berjalan keluar dari kamar. Di dapur, ia menyalakan kompor. Aroma kopi perlahan memenuhi ruangan. Tangannya gemetar saat menuang air panas ke dalam cangkir. Di meja makan, 2 piring terhidang, tapi hanya satu yang disentuh. Sesekali, matanya menatap jam dinding. Waktu terasa sangat lambat. Suara langkah kaki terdengar dari arah ruang tamu. Indra muncul, masih mengenakan kemeja yang kusut, menatap Dina dengan wajah yang sulit dijelaskan. Antara bersalah dan bingung. "Aku minta maaf, Din," katanya pelan. "Aku nggak seharusnya datang malam itu. Aku yang salah." Dina tidak menjawab. Ia hanya meletakkan secangkir kopi di meja. "Minum dulu," ucapnya singkat. Indra duduk, tapi tak menyentuh cangkirnya. Ia menatap Dina lama, seolah mencari kata yang bisa memperbaiki sesuatu yang sudah terlanjur rusak. "Aku nggak tahu harus bilang apa," lanjutnya. "Tapi aku janji, hal ini nggak akan keluar dari mulutku. Aku nggak akan bikin kamu susah." Dina menunduk, bibirnya bergetar. Indra, yang paling susah bukan menjaga rahasia dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Hening kembali mengisi ruangan. Indra berdiri perlahan, mengambil jaketnya. "Aku pamit, Den." "Maaf." Ia berjalan menuju pintu, berhenti sebentar, menatap kembali ke arah Dina. "Kamu perempuan baik. Semoga suatu hari kamu bisa lupa malam ini." Pintu tertutup pelan, dan bersamaan dengan itu, air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya jatuh tanpa suara. Dina duduk di kursi makan, menatap cangkir kopi yang kini dingin. Di luar, matahari mulai tinggi, tapi hatinya terasa gelap. Ia tahu, tak ada yang bisa diulang, tak ada yang bisa diperbaiki sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah rasa bersalah. Rasa yang akan selalu datang setiap kali ia melihat wajah suaminya. Setiap kali ia mendengar suara hujan malam. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Aku salah. Aku sungguh salah." Pagi itu, rumah kembali seperti biasa. Tapi tidak ada yang terasa sama. Langit Bandung cerah. Tapi hati Dina terasa kelabu.
Suara burung di halaman belakang terdengar samar, tenggelam oleh pikirannya sendiri. Ia duduk di kursi ruang makan, menatap meja yang masih berantakan setelah sarapan, cangkir kopi yang belum sempat dicuci, piring yang masih basah oleh sisa hujan semalam. Semuanya seperti saksi bisu dari sesuatu yang tak boleh diingat, tapi juga tak bisa dilupakan. Suara mobil terdengar dari luar pagar. Dina menoleh ke arah jendela. Anji pulang, masih dengan jas dokter dan wajah lelah, tapi senyum itu, senyum yang dulu membuatnya jatuh cinta, masih sama. Sayang, suara itu terdengar hangat. Dina berusaha tersenyum, meski hatinya berguncang. Udah pulang, Ji. Capek ya? Lumayan. Toko Mas, tadi pasien gawat darurat lagi. Anji duduk, meminum air putih yang sudah disiapkan Dina. Ia tidak tahu apa-apa. Ia hanya bercerita tentang pekerjaannya, tentang seorang pasien yang berhasil diselamatkan. Sementara Dina duduk di depannya, mencoba terlihat mendengarkan. Tapi pikirannya berlari jauh ke arah malam sebelumnya, ke arah sesuatu yang kini jadi rahasia paling berat dalam hidupnya. Setiap kali mata mereka bertemu, Dina ingin berkata jujur, ingin menangis dan meminta maaf. Tapi bibirnya membeku. Bagaimana bisa ia menghancurkan orang sebaik Anji hanya karena kelemahan sesaat? Ia menatap suaminya yang sedang tersenyum, lalu memalingkan wajah. Air matanya menetes diam-diam. Kenapa aku gak cukup kuat untuk tetap setia, bahkan saat sendirian? Pertanyaan itu bergema di kepalanya, berulang-ulang, tak berhenti. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Anji tetap bekerja, Dina tetap menjaga rumah. Tapi di antara mereka ada sesuatu yang hilang. Kejujuran, ketulusan yang dulu terasa ringan, kini berubah menjadi beban malam-mulam berikutnya. Setiap kali hujan turun, Dina selalu menatap jendela yang sama. Di benaknya, ia mendengar kembali suara langkah Indra meninggalkan rumah dan kata-kata terakhirnya yang tak bisa ia lupakan. Semoga suatu hari kamu bisa lupa malam ini. Namun, bagaimana caranya melupakan sesuatu yang terjadi di antara dua hati yang sama-sama rapuh? Dina tahu, cepat atau lambat, ia harus memilih. Diam dan terus memendam rasa bersalah seumur hidup. Atau berani jujur, meskipun risikonya adalah kehilangan segalanya. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca jendela, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Mungkin aku tak pantas dimaafkan, tapi aku masih bisa memilih untuk berhenti sebelum semuanya makin jauh. Malam itu mengajarkan satu hal penting, bahwa kesepian bisa menjadi ujian paling berbahaya dalam sebuah pernikahan. Karena kadang orang tak berniat mengkhianati, mereka hanya terlalu lama tidak merasa dicintai. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau kamu jadi Dina, apa yang harus dilakukan? Melanjutkan hubungan yang sudah terlanjur memberi rasa nyaman, atau berhenti sekarang dan jujur pada Anji, meski artinya menghancurkan rumah tangganya sendiri? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena setiap orang punya batas antara cinta, kesepian, dan kejujuran.